Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alham Robul Baki. Saya dari Universitas Bahoun Madari, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi rula reba dan bagaimana cara menilai suatu pekerjaan menggunakan metode rula reba. Untuk rula adalah singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment, yaitu suatu metode yang berfokus pada anggota tubuh bagian atas, yaitu antara lengan, leher, dan pergelangan tangan. Sedangkan reba adalah singkatan dari Rapid Entire Body Assessment, yaitu suatu metode yang mempertimbangkan seluruh tubuh, termasuk kaki dan punggung. Keduanya adalah metode penilaian ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi postur tubuh pekerja dan mengidentifikasi risiko cedera. Untuk menilai rula dan reba, di sini saya mengambil sebuah contoh seseorang yang sedang menghaluskan bumbu rujak. Sini kita hitung rebanya lebih dahulu. Untuk step kita tentukan neck position. Di sini kan lehernya itu 26 derajat. Jadi di sini dapat 2 poin. Terus setelah itu kita cek dulu apakah leher menoleh atau mematahkan, kayak gini. Karena di foto gambar ini leher tidak menoleh ataupun mematah, jadi poinnya tetap tadi 2. Untuk step yang kedua yaitu position. Karena postur tubuh di gambar ini lurus dan tidak berputar atau mematah, maka didapatkan poin 1 ya. Terus untuk step yang ketiga, untuk leg atau kaki. Di gambar ini kakinya bisa dibilang lurus lah ya. Ya lurus. Maka didapatkan poin 1. Untuk cari skornya tabel A. Di sini untuk skor neck atau leher tadi kan 2 poin. Kita tandain di sini. Untuk terang postur atau postur tubuh, poinnya tadi 1, kita tandain. Dan untuk leg atau kaki, poinnya 1 juga, kita tandain juga. Setelah itu untuk poin dari postur tubuh, tarik ke samping kayak gini. Dan untuk poin kaki kita tarik ke bawah, sehingga dapat ditemu antara postur dan kaki yang ditarik. Untuk ditemunya di sini 1. Maka untuk sementara tabel A adalah 1. Oke, lanjut ke step kelima. Kita tentukan dulu apakah ada beban. Kalau gak ada beban atau beban kurang dari 11 lbs, jadi di sini poinnya 0. Jika ada beban dari 11 lbs atau sampai 22 lbs, maka didapatkan poin 2. Dan jika ada guncangan atau maka didapatkan poin 1 di sini. Karena di gambar ini tidak ada beban ya, maka poinnya 0. Untuk step 6, kita tambahkan hasil dari step 5 ke skor tabel A. Karena hasil step 5 hasilnya 0, poinnya 0, maka skor tabel A tetap 1. Setelah itu skor dari tabel A kita masukkan ke tabel C di sini, kita tandain. Terus untuk step 7. Untuk step 7 kita tentukan poin dari upper arm atau lengan atas. Di gambar ini lengan atasnya 35 derajat, maka poinnya adalah 2. Setelah itu kita cek dulu apakah ada pengangkatan bahu atau ada lengan bersandar dan penculikan sisi, maksudnya melewati garis tengah. Untuk di gambar ini tidak ada poin untuk upper arm yang mengangkat bahu, tidak ada lengan bersandar, tidak ada,
dan penculikan sisi juga tidak ada, maka poinnya tetap 2. Lanjut ke step 8, kita angkatin lower armnya atau lengan bawah. Untuk di gambar ini lengan bawahnya 50 derajat, maka poinnya 2. Oke, lanjut ke step 9. Untuk step 9 di sini waist position atau posisi pergelangan tangan. Di gambar di sini pergelangan tangannya 32 derajat, maka poinnya adalah 2. Setelah itu kita cek dulu apakah ada penekukan pergelangan tangan dari garis tengah. Untuk di gambar ini tangannya agak ditekuk, maka didapatkan poin 1. Terus kita jumlahkan antara hasil dari penentuan derajat dan penekukan. Jadi hasilnya untuk bagian pergelangan tangan ini 3, karena posisi tangan tadi kita dapat 2 poin kan, dan ditambah dengan penekukan tangan 1 poin, jadi hasilnya 3 poin. Lanjut ke step 10, kita hitung skor di tabel B. Kita masukkan poin upper arm, lower arm, dan waist. Untuk upper armnya di sini mendapatkan poin 2, di sini kita tandain. Untuk lower arm poinnya 2, tandain dulu. Dan untuk waistnya dapat poin 3. Selanjutnya kita tarik antara hasil waist dan upper arm sehingga menemukan titik temu. Kita tarik dulu. Untuk titik temunya di sini adalah 4, maka skor sementara dari tabel B adalah 4 poin. Lanjut ke step 11. Untuk step 11 di sini kita tentukan pegangan atau posisi grip, apakah sudah pas atau tidak. Jika grip dapat diterima atau sudah pas, maka poinnya 0. Jika gripnya dapat diterima tetapi tidak ideal, maka poinnya 1. Jika grip tidak dapat diterima atau buruk, maka poinnya 2. Dan jika grip tidak aman atau tidak ada pegangan, maka didapatkan poin 3. Untuk digambar di sini gripnya nyaman ya, nyaman dan pas, maka untuk poin dari step 11 di sini adalah 0. Selanjutnya step 12, tambahan dari langkah step 10 dan 11. Karena untuk step 11-nya di sini nilainya 0, maka untuk skor tabel B tetap 4 tadi. Skor yang di step 10 tetap 4. Setelah itu kita masukkan ke tabel C dan tentukan skornya seperti halnya di tabel A tadi. Untuk hasil skor dari tabel C di sini adalah 2. Kita tarik seperti biasa kayak tadi hasil dari tabel C. Selanjutnya step 3 yang terakhir, yaitu kita cari apakah pekerjaan lebih dari 1 menit, apakah pekerjaan dilakukan berulang, dan apakah pekerjaan tersebut dapat menyebabkan postur berubah atau tidak stabil. Di sini untuk pekerjaan digambar dilakukan lebih dari 1 menit dan berulang. Yang menghaluskannya itu kan berulang. Jadi didapatkan poin 2 dari hasil pengulangan dan lebih dari 1 menit, kan itu 1-1. Kalau dijumlahkan jadi 2. Setelah itu jumlahkan dengan tabel skor C. Untuk skor C-nya tadi kan skornya adalah 2, ditambah dengan poin dari step 13 2 poin juga, maka hasilnya adalah 4. Jadi skor reba dari pekerjaan ini adalah 4, yaitu risiko sedang atau ada yang sedikit perubahan.
Baik, selanjutnya untuk perhitungan rulanya saya hitung juga. Untuk step pertama di sini tentukan di sini upper armnya 35 derajat, maka poinnya. Setelah itu tentukan apakah bahu diangkat, lengan menyilang, dan apakah lengan ditopang. Karena di gambar ini tidak ada, maka untuk poinnya tentukan poin dari lower arm. Di gambar ini lower armnya 50 derajat, sehingga didapatkan poin. Jika lower arm menyilang atau melewati garis tengah, maka ditambah poin 1. Karena lower armnya di sini tidak menyilang atau tidak melewati garis tengah, maka poinnya tetap 2. Terus step 3, kita tentukan waist position. Di sini waist positionnya 32 derajat, maka didapatkan poin 3. Setelah itu cek apakah pergelangan tangan melewati garis tengah atau tidak. Karena di gambar ini pergelangannya tidak melewati garis, maka poinnya di gambar ini pergelangannya melewati garis, maka poinnya ditambah 1. Jadi untuk poin waist positionnya adalah 4, karena tadi ditambah 1. Lanjut ke step 4. Untuk step 4 di sini kita tentukan apakah posisi pergelangannya mid rack atau off rack. Apakah kayak gini atau kayak gini. Karena posisi pergelangan di tangan ini off rack, maka didapatkan poin 2. Lanjut ke step kelima. Kita tentukan tabel A. Di sini kita masukkan poin dari upper arm, lower arm, dan wrist twist. Setelah dimasukkan, kita tarik antara poin lower arm dan wrist twist sehingga ditemukan titik temunya. Di sini untuk titik temunya adalah 4, sehingga skor sementara tabel A adalah 4. Step 6. Ini kita tentukan apakah postur tubuh bekerja selama 1 menit atau tidak dilakukan berulang-ulang selama 4 kali per menit. Karena di sini penghalusan bumbu dilakukan berulang-ulang selama 4 kali per menit, maka didapatkan poin 1. Step 7, tentukan bebannya. Di sini tidak ada beban, maka poinnya untuk step 7 adalah 0. Lanjut ke step 8. Untuk step 8 kita gabungkan antara skor sementara tabel A dengan hasil dari step 6 dan step 7. Skor sementara tabel A adalah 4 ditambah 1 dari hasil step 6 dan ditambah dari skor step 7, yaitu 0. Sehingga untuk skor tabel A adalah 5. Setelah itu kita masukkan skor tabel A ke tabel C. Step 9, kita ukur neck atau lehernya. Di gambar ini lehernya 26 derajat, sehingga didapatkan poin 3. Karena neck di gambar tidak berputar atau memotong, maka poinnya tetap 3. Lanjut ke step 10. Kita tentukan position atau posisi tubuh. Karena di gambar posisi tubuhnya tegak, maka didapatkan poin 1. Karena posisi tubuh di sini tidak berputar atau memotong, maka poinnya tetap 1. Lanjut ke step 11. Kita tentukan apakah kaki terasa nyaman atau tidak. Di gambar ini kayaknya kakinya itu terasa nyaman, maka poinnya 1. Lanjut ke step 12. Kita tentukan tabel. Di sini kita masukkan poin dari neck, trunk, dan leg. Setelah dimasukkan semuanya, kita tarik antara poin neck dan poin leg sehingga ditemukan titik temunya. Untuk titik temunya di sini adalah 1. Sehingga skor sementara tabel B adalah 3.
Ya, 3. Lanjut ke step 13. Di sini poinnya 0 karena postur tidak menahan selama 10 menit atau tidak berulang 4 kali per menit. Untuk step yang ke-14, di sini tidak ada beban, maka poin untuk step 14 adalah 0. Dan step 15 kita jumlahkan mulai dari poin dari step 12 sampai step 14, maka totalnya adalah 3. Poin 3 ini kita masukkan ke tabel C sebagai poin tabel B. Setelah dimasukkan ke tabel C, kita tarik antara poin with arm score atau hasil dari tabel A dan poin dari tabel B sehingga ditemukan titik temunya. Di sini titik temunya adalah 4, sehingga hasil akhir dari perhitungan rula di gambar ini adalah 4. Karena poinnya 4, maka posisi pekerja perlu perbaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabudin Bahari. Saya dari Prodi Teknik Industri dan NIM saya 24024100067. Saya dari kelas IIP 24. Saya di sini akan menjelaskan cara perhitungan atau penyelesaian rula dan reba. Oke, gitu aja, kita langsung ke videonya. Langsung kita gas. Baik, saya akan menganalisis dari foto yang saya ambil, yaitu ST menggunakan metode rula. Step pertama, kita akan mengukur bagian lengan atas, yaitu saya kasih 1 karena nggak sampai 20 derajat. Lanjut ke step 2, saya kasih 3 karena ini yang pertama saya kasih 2 karena jaraknya 160 derajat, lebih dari 100 derajat, dan tangannya agak ke dalam sedikit, ya, tambah 1 berarti 2 tambah 1 jadi 3. Lanjut ke step 3, yaitu pergelangan tangan atau waist position. Saya kasih 3 karena agak mengangkat, saya kasih 2, dan tangannya agak miring sedikit, pergelangannya ditambah 1 jadi 3. Lanjut ke step 4, saya kasih 1 karena tangannya terpelintir. Dan lanjut ke step 5, kita mencari skor dari di tabel A. Nah, sekarang kita cari di tabel A, ya. Di lengan atas kita dapat 1, ya, kita di sini kan 1, dan kedua dapat 3 dan taruh sini, dan pergelangan tangan dapat 3, nah di sini, teman-teman, dan istris 1, ya, taruh sini, dan kita cari skor dari tabel A ini. Nah, kita sudah menemukan hasil skor dari tabel A, yaitu 3, ya, ini, teman-teman. Dan nah, kita lanjut ke step 6, yaitu saya kasih 1 karena berulang-ulang 4 kali per menit. Dan lanjut ke step 7, yaitu saya kasih 0 karena bebannya nggak lebih dari 4,4 lbs atau 2 kg. Dan step 8, yaitu kita cari hasil dari 3 ini ditambah 1 tambah 0, yaitu hasilnya 4. Step 9, saya kasih 4 karena
ini lebih dari 20 derajat dan saya kasih tambah 1 karena kepala agak berputar sedikit ya teman-teman. Dan lanjut ke step 10 di bagian punggung. Saya kasih 3 karena ini sekitar nggak nyampe 20 derajat. Saya kasih plus 2 dan ditambah plus 1 karena punggungnya agak berputar sedikit. Lanjut ke step 11, saya kasih 1 karena kakinya sesuai. Lanjut ke step 12, kita cari skor di tabel B, yaitu dengan cara ini yang neck dapat 4 ya, taruh di sini, dan yang terang atau punggung nomor 3 taruh di sini, dan leg dapat 1 taruh di sini, dan kita cari garis ke bawah dan gini. Nah, ini kita menemukan angkanya yaitu 6, hasilnya 6 ya, ini hasilnya. Nah, lanjut ke step 13, saya kasih 1 karena berulang 4 kali per menit. Dan lanjut ke step 14, saya kasih 0 karena bebannya nggak sampai 4,4 lbs atau 2 kg. Dan step 15 yaitu hasil dari 6 ditambah 1 ditambah 0 yaitu 7. Dan kita cari skor dari tabel A dan tabel B. Ya, ini yang tabel A 4 taruh ke sini, yang tabel B dapat 7 taruh ke sini, dan kita ukur lanjut ke bawah. Nah, kita menemukannya hasilnya ya teman-teman, yaitu 6. Ini kan hasilnya 6. Nah, ini kan di sini harus ada perubahan tapi nggak bertahap. Nah, kita lanjut ke penyelesaian reba, yaitu pertama step 1 saya kasih 3 karena ini lebih dari 20 derajat, saya kasih 2, dan ini kepalanya agak berputar, saya kasih 1 dan hasilnya 3. Kita lanjut ke step 2, saya kasih 3 karena lebih dari 20 derajat, saya tambah 2, dan ini punggungnya agak berputar, saya kasih 1, dan 2 tambah 1 jadi 3. Dan lanjut ke step 3, saya kasih 1 karena ini lurus 1. Lanjut ke step 4, mencari skor di tabel A. Ini 3, saya taruh sini, dan ini 3 sini juga, dan 1 dan ini garisin ini, dan di sini dapat 5. Nah, ini hasilnya 5 ya, dari sini ya. Kita lanjut ke step 5, yaitu saya kasih 0 karena bebannya nggak lebih dari 11 lbs atau 5 kg. Dan lanjut ke step 6, hasil dari tabel hasil dari skor ditambah ya teman-teman, 5 tambah 0 ya 5. Nah, kita lanjut ke step 7, bentar ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke step 7 ya, karena saya kasih 1 karena dengan atas nggak sampai 20 derajat, saya kasih 1. Dan kita lanjut ke step 8, saya kasih 2 karena lebih dari 100 derajat, saya kasih 2 ya teman-teman. Kita lanjut ke step 9, saya kasih 1 karena agak mengangkat. Dan saya lanjut ke step 10, hitung skor di tabel B, yaitu ini 1, ini di sini teman, dan ini 2 di sini teman, ini 1 dan ini 1 teman, dan saya tarik ke bawah. Nah, ini 1 ya teman, hasilnya ini di sini ya teman, ini 1, dan ini kopling. Oh, ini karena pegangnya good atau mantap, saya kasih 0 ya teman-teman ya. Lanjut ke step 12, kita skor B. Oh, ini 1 ditambah 0 ya 1 ya teman-teman. Dan kita cari hasil dari tabel C teman-teman. Kita masukkan skor A dan skor B ya teman-teman. Bentar teman-teman.
Nah, kita cari skor tabel C, teman-teman. Bisa masukkan skor A, yaitu 5 ya di sini, teman-teman. Dan skor B hasilnya 1 ya di sini, teman. Dan digarisin ke bawah. Nah, ini hasilnya, teman-teman, 4 dan ini hasilnya 4. Kenapa saya tambah 1? Karena ini berulang 4 kali per menit ya. 1 ya, 5 tambah 1 bukan 5 sih. 4 tambah 1 ya 5. 5 ini harus ada perubahan tapi pelan-pelan ya, teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas, dan apabila ada penjelasan yang teman-teman agak ngerti, mohon maaf ya, teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Bariski, NIM 44. Saya akan menjelaskan rulah. Yang step pertama itu di sini skornya itu ada 2. Untuk yang step kedua itu 2 tambah 1 jadi 3, karena saya mengambil gambar 2 dan 1. Untuk step 3 itu urus skornya saya mengambil 3 dan Brewsternya saya mengambil 1. Itu juga termasuk step 4. Untuk step 5 dalam postur skor A itu jadi 4. Step 6-nya saya mengambil kurang dari 10 menit jadi 1. Untuk yang 0 itu karena tidak ada beban jadi 0. Yang nomor 5, yang step 8 itu hasil penjumlahan 4 tambah 1 tambah 0 jadi 5. Untuk yang 9, step 9 saya mengambil skor 3. Untuk yang 10, 3 tambah 1 jadi 4. Step 11 jadi lex-nya itu di sini 1. Jadi next skor itu 3 dan terus skor 4 dan lex skor 1. Dan hasil dari garisnya itu skor 5. Untuk yang 12 termasuk 12. Untuk yang 13 itu karena kurang dari 10 menit jadi 1. Yang 14 karena tidak ada beban jadi 0. Dan yang 15 hasil dari penjumlahan 5 tambah 1 tambah 0 jadi 6. Yang dimana make turn leg score itu 6 dan wrist arm score itu 5, dimana hasil keseluruhan dari irula itu hasilnya 7. Baik, selanjutnya ini yang reba. Yang reba ini, yang step pertama ini bagian leher kepala, yang dimana ini leher ini skornya 2. Sini saya mengambil 2. Untuk yang step 2 dilihat dari batang tubuhnya itu di sini skornya di sini 3. Sini saya mengambil yang nomor 3. Untuk yang step 3 yang dimana kaki itu ini plus 2 tambah plus 2, yaitu di sini hasilnya 4. Step 4. Untuk yang step 4 itu hasil bisa dilihat dari tabel A. Hasilnya di sini tabel A yang ini yaitu di sini hasilnya 7. Maaf ya nggak kelihatan. 7. Untuk step 7. Untuk step 7 enggak step 7. Untuk step 5 selanjutnya itu step 5 skornya itu 0 karena nggak ada beban yang diangkat. Step 6 ini perjumlahan dari step 4 dan 5, jadi hasilnya tetap 7 ya. Di sini hasilnya tetap 7. Dan untuk step 7 itu di sini skornya ada 2. Step 8 ini skornya 1.
Step 9. Step 9 dijumlah 2 dan 1, jadi 2 tambah 1 3. 3 ini turun ke step 10. Tabel B yang dimana sini, yang tabel B itu yang ini 10 3. 11 untuk yang 11 ini 0 karena gak ada beban. Untuk yang step 12